kita bertenang dan berfokuskan hati kita dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkatkan doa kita. Mari kita angkatkan suara hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Karena kasih Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita daripada kekhawatiran kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita akan ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi kita angkatkan bersama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa
kebaikan dan anugerahnya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kita angkatkan suara kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya yang penuhkan, yang penuhkan, yang puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. 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 Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kekal, Allah yang kudus. Di pagi hari ini Tuhan kami datang umat-Mu berkumpul di tempat ini untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Karena besar kasih setia-Mu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Tuhan kami datang, biarlah semua umat-Mu yang hari ini memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, satu korban syukur. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima korban syukur kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Raja. Bagimulah hormat, pujian dan syukur kami. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau. Besar setiamu Tuhan. Permuliakan nama-Mu di atas ibadah kami ini, agar seluruh rangkaian atur cara yang kami aturkan, semua untuk kepujian bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Bapa di sorga, kami tabiskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Semua jemaat katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Baik, mari kita bergerak bersama memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah mazmur dan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Hatiku percaya.
Tuhanlah kekuatan pemasmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita sorak-sorai. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan pemasmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi. kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan adalah perisai kita. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Sekali lagi. Come on.
tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikut. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Takkan kami ragu Tuhan mengikuti Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ini isi hati kami ya Tuhan yang terdalam. Kau melihat setiap hati kami yang rindu akan Kau. Dan kami mau Engkau Tuhan Yesus adalah menjadi pilihan dalam kehidupan kami, yang membebaskan kami dari kekhawatiran hidup kami ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkatkan suara kita bersama-sama. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau
dosa, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup bagi waktu kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Sekali lagi kita angkatkan chorus lagu ini sebagai doa kita. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya Bapa, haleluya Yesus Kristus, haleluya Roh Kudus. Bapa surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami mensyukuri, terima kasih kepada Engkau Tuhan, tetap Allah kami yang melihara. Engkaulah Allah Israel, Allah Yakub, Allah Yahweh yang kami sembah hari ini, yang senantiasa mencukupi dalam segala keperluan kami. Bapa, terima kasih kami telah ambil bagian untuk menaikkan pujian syukur kami lewat nyanyian Tuhan, menandakan betapa Tuhan telah melihara kami dalam berapa bulan yang lalu, dari Januari hingga masuk ke bulan Agustus tanggal 2 hari ini. Tuhan, walaupun melalui keadaan-keadaan yang menyulitkan, menyusahkan, pada hari ini dengan dasar iman kepercayaan kami, hadirnya kami bersama jemaat-Mu tempatnya adalah karena Engkau ya Bapa, semata-mata membuktikan kekuasaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu menguasai seluruh keadaan hamba-Mu untuk menyampaikan supaya firman-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami. Bukakan hati rohani kami, telinga rohani kami, bahkan mata rohani kami Bapa, supaya kami dapat mengerti lebih dalam tentang firman-Mu yang bertema bebas dari kekhawatiran. Kiranya nama Tuhan dimuliakan tempat ini. Pimpin kami Tuhan dari permulaan pertengahan akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan katakan amin. Ditepukan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk.
Terima kasih tim yang memimpin pada hari ini diketuai oleh Deacon Sylvester. Terima kasih. Saya rasakan suasana itu begitu macam kita sambut ulang tahun gereja lah yang kita rayakan. Walaupun minggu yang lalu sudah Reverend Dr. Justin sudah menyampaikan tentang fungsi kita, di mana kita dapat bersyukur karena Tuhan telah memimpin sejauh sampai hari ini di dalam kita berbakti bersama-sama di Gereja BM Glory Permai. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Terima kasih karena dapat kesempatan untuk datang hari ini. Saya tahu bahwa hari-hari yang lalu kita sudah sibuk dengan tugas kita masing-masing, dan hari ini adalah hari penghentian untuk kita bersama-sama mengagungkan, memuji nama Tuhan, bahkan memberi bagian Tuhan yang apa Tuhan tuntut bagi kita, baik persembahan bahkan persepuluhan yang Tuhan mau baik kita diberkati. Bahkan Tuhan akan membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Bahkan hidup ini, bahkan setan ini Tuhan juga menjaga. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 6. Dalam Matius 6 ayat 25. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 hingga 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Padahal burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sekta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerjaan dan tanpa memintal. Namun aku, kata Tuhan, berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini adalah dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini. Dan pagi ini saya akan bawa firman Tuhan yang bertemakan bebas dari kekhawatiran. Next. Menduli tentang kekhawatiran adalah rahasia takut tentang hal yang belum pasti terjadi, merasa bimbang atau merasa gelisah. Kekhawatiran adalah ada dalam kehidupan manusia kena akibat dosa kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa. Kekhawatiran juga bersifat universal atau umum. Artinya tidak ada seorang pun manusia yang tidak mengalami kekhawatiran. Setiap orang pernah merasa khawatir tentang suatu hal. Manusia selalu diserang oleh kekhawatiran dan tekanan hidup yang banyak masalah. Banyak orang khawatir menderita dengan keadaan ini. Tak dapat tidur, gelisah, dan juga lebih parah lagi, yaitu seperti stres, tekanan, gangguan mental, dan mau bunuh diri. Inilah keadaan-keadaan yang kita dapat alami sebagai manusia secara umum di dunia ini, di mana kita tahu bahwa Tuhan yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa Dia menegaskan kita
Dia kata jangan gelisah tentang apapun keperluan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita mau hidup bebas dari kekhawatiran, kita harus memiliki Allah. Percaya bahwa Allah itu Maha baik dan bermurah kepada kita. Kita melihat bagaimana kasih Allah itu. Dia rela mati di Golgota untuk disalibkan, untuk satu tujuan, untuk menyelamatkan kita, bahkan untuk menghapus segala dosa kita. Maka itu saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berikan hidupmu, percayalah bahwa Tuhan itu memampukan di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, apabila kita membaca bagian ini, Tuhan katakan tak perlu kita pakaian, tak perlu kita mencari makanan, Tuhan sediakan. Di sebalik semua ini, saudara, Tuhan mau kita sungguh-sungguh yakin, karena sifat kekhawatiran ini akan membantutkan pikiran manusia, supaya mereka khawatir dengan hal-hal kehidupan mereka, sehingga mereka melupakan Tuhan yang memiliki hidup ini, yang telah menciptakan dunia ini, sehingga kita melupakan Tuhan, bagaimana Tuhan telah memelihara kita di dalam suatu keadaan penularan COVID-19 ini. Kalau kita melihat di dunia luar sana, banyak orang yang meninggal. Di Amerika berjuta orang meninggal. Hari ini kita harus bersyukur, karena Tuhan itu adalah Allah yang kita miliki, itu ya adalah Allah yang baik, yang penuh kemurahan, dapat memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Untuk kita memiliki Allah yang maha baik itu dan berkemurahan, di sini Tuhan Yesus menguatkan kepercayaan kita kepada Bapa di surga, dan menggunakan contoh bagaimana Allah melihara burung, walaupun burung itu tidak menjalankan menabur dan menuai. Sikap kita sebagai orang Kristen pada saat ini dalam kekhawatiran, harus menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Di dalam Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan melihara engkau, dan tidak untuk selama-lamanya diberikannya orang benar itu goyah. Inilah jaminan firman Tuhan untuk kita hidup bebas dari kekhawatiran. Serahkanlah seluruh keadaan kita. Kadang-kadang sebagai manusia, apabila kita sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, setelah kita bertobat dari kehidupan kita, banyak hal yang kita pikirkan di belakang tentang dosa-dosa yang kita telah lakukan. Sehingga ada juga manusia ini, walaupun dia orang Kristen percaya Tuhan, dia susah untuk memutuskan hubungannya dengan dunia, dengan percaya pada Tuhan. Itu dia rasakan khawatir. Kalau saya percaya Tuhan Yesus, apakah saya tidak akan balik lagi untuk melakukan dosa lagi? Secara umum, sebagai manusia, kita tahu bahwa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk menghindarkan segala kekhawatiran ini, serahkanlah. Akuilah Tuhan dalam kehidupan kalian, supaya Tuhan sungguh-sungguh dapat kita percaya, yang dapat memberikan dengan kemurahannya, dengan anugerahnya, untuk meyakinkan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Dan terusnya, yakin akan kesanggupan Allah dalam memelihara kita. Dalam 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Kalau Yesus yang dulu rela mati disiksa, dicambuk untuk menanggung segala dosa kita, demi untuk menyelamatkan kita, mungkin hari ini kita akan khawatir, apakah mungkin besok saya akan hidup atau mati. Keadaan dunia ini sekarang gelap. Orang tidak dapat melakukan apa yang harus dilakukan masa depan untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak saya. Tapi Tuhan menjaminkan untuk kita bebas dari kekhawatiran. Serahkanlah seluruh keadaan kita, bahwa
Tuhan berjanji Ia akan melihara kita. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita tidak berusaha untuk keperluan kita sendiri bahkan keluarga kita. Karena dalam firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka itu dalam kita percaya pada Tuhan untuk memelihara kita, kita harus beriman, percaya Tuhan itu sanggup melakukan, bahkan sanggup untuk mengubah, membebaskan kita dari kekhawatiran. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, mau apa kita harus bebas dari kekhawatiran? Karena kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Dalam Matius 6:27 tadi, di mana Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kekhawatiran itu tidak berguna, tidak boleh dipakai. Walaupun makanan itu perlu untuk pertumbuhan seorang, tetapi pertumbuhan itu sendiri Allah yang menguasai dan mengontrol. Dan juga karena kekhawatiran itu dapat mendatangkan hal-hal yang negatif pada kesehatan kita. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, kita tidak menjadi berkat bagi orang yang belum percaya. Di dalam Amsal 25 ayat 26 mengatakan, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kekhawatiran itu dapat mempendekkan usia, umur. Begitu bahaya apabila kita khawatir, cemas, dan dengan keadaan. Kadang-kadang kekhawatiran itu yang kita pikirkan, yang membuat kita takut menghadapi hari depan, bahkan dalam kehidupan kita. Di dalam saya melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia saya akui ada juga kekhawatiran saya tentang anak saya, bahkan kehidupan kami sekeluarga. Apabila anak saya tidak mau ikut apa yang saya katakan untuk mendisiplinkan kehidupan mereka, karena kami sebagai hamba Tuhan ini harus menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi orang kepada gereja. Kalau anak kami melakukan suatu pelanggaran, melakukan suatu hal yang tidak baik, sebagai bapak saya harus bertanggung jawab. Yang buat saya khawatir apabila saya menegur mereka, apabila saya mengatakan sesuatu yang berguna bagi mereka, mereka tidak mengindahkan. Bahkan mereka sebaliknya melawan, memberontak. Ini keadaan manusia. Saya khawatir dengan keadaan mereka, dengan anak saya. Saya percaya setiap kita sebagai bapak dan ibu, kita khawatir dengan keadaan keluarga kita. Apabila anak itu kecil, kita khawatir tentang kesehatan dia. Kita harus memberi susu yang baik, melihara dia, memberikan obat yang baik. Apabila dewasa, kita khawatir dengan pergaulan dia di luar sana. Apakah dia baik-baik dengan orang sana? Apakah dia bergaul dengan dunia ini, yang keadaan yang kita lihat sekarang ini, banyak anak pemudi sekarang hidup mereka jauh dari Tuhan, karena melakukan suatu hal yang tidak baik. Mereka makan makanan yang terlarang. Pastor Frederick diminta untuk konseling satu keluarga, dan dia kata pada saya, sudah penuh tempatnya. Dan menurut hukum peraturan kerajaan, dia tidak boleh melebihi, ada standar mereka. Ini suatu yang keadaan yang kita harus takut, khawatir dengan keadaan keluarga dan anak kita.
Maka sebagai pastor, sebagai jemaat Tuhan, apa yang kita lakukan untuk bebas dari kekhawatiran ini adalah doa. Saya apabila saya menegur anak saya tidak mau ikut cakap, saya diam saja. Saya arahkan hati saya pada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberi. Engkau telah memberikan anak diri dan keluarga saya. Sepatutnya sebagai bapak mak saya harus bertanggung jawab untuk anaknya. Tapi oleh karena keadaan mereka, karena mereka dewasa, tidak dapat dikontrol lagi, tidak dapat dikuasai karena di luar sana saya tidak tahu apa yang mereka buat. Tapi saya berdoa dengan Tuhan. Apabila kita percaya, Tuhan akan mengubah segalanya. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita mempunyai iman kecil sebiji sesawi, kita akan memindahkan gunung, kata firman Tuhan. Berarti apapun keadaan situasi kita, kekhawatiran di depan kita, apabila kita datang ke Tuhan berdoa dengan iman apa yang adanya, gunung yang tinggi Tuhan akan pindahkan. Itu menyatakan masalah keadaan-keadaan yang kita hadapi. Kita tidak dapat membebaskan, menghilangkan kekhawatiran dalam depan kita tanpa kita tidak menyerahkan hidup kita pada Tuhan, tanpa kita tidak percaya beriman pada Tuhan. Saudara, dalam kita melalui hidup ini, kita dibandingkan seperti kita berlayar di dalam satu kapal dalam lautan itu banyak gelombang. Kita yang mengendali kapal kita itu, baik gelombang yang besar, gelombang yang tidak sederhana, kita yang mengendali semuanya sampai ke tujuan destinasi yang kita tujui. Banyak orang khawatir tidak dapat tidur, banyak orang khawatir mau bunuh diri oleh karena dia menguasai keadaan dirinya tanpa berserah hidup kepada Tuhan. Kita tidak heran banyak orang yang kekhawatiran hingga hidupnya mengecewakan. Maka dengan itu saya percaya pada pagi ini Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Karena kekhawatiran ini tidak menjaminkan masalah kita. Keluarkan kekhawatiran kita, datanglah pada Tuhan di dalam doa. Seperti Yesus sendiri, apabila dia mulaikan peranannya, dia berdoa pagi-pagi hari. Mungkin kita begitu susah untuk bangun pagi, tapi Tuhan sendiri menjadi contoh. Karena pagi itu ada tempat renungan yang sunyi, yang dapat mengangkatkan kata kita, permohonan kita kepada Tuhan. Saya percaya, untuk kita bebas dari kekhawatiran, datanglah pada Tuhan dengan doa. Apapun kata-katamu, dengan keluhan, dengan hatimu yang sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar doa kita. Amin. Yang terakhir, mengapa kita perlu hidup bebas dalam kekhawatiran? Yang terakhir adalah percaya dan taat pada perintah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya tidak khawatir. Dalam Matius 6:25, janganlah kamu mengkhawatirkan hidupmu. Tuhan mengajarkan pada kita supaya sungguh-sungguh berserah menyerah segala keinginan kita padanya dalam doa dan permohonan. Dan juga di bagian ini juga mengatakan di dalam Filipi 4:6 mengatakan, itu serahkan kekhawatiran kita. Apabila kita percaya taat pada Tuhan, ada damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Allah menguatkan, meneguhkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Kita menerima rahmat kasih karunia dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Dalam Ibrani 4:16, kita yakin bahwa Allah turut bekerja
di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dalam Roma 8:28. Apabila kita meletakkan hidup kita untuk bebas dari kekhawatiran, percaya dan taatlah perintah Tuhan. Seperti mana umat Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Tuhan memberikan hukum 10 di Gunung Sinai kepada Musa. Sehingga umat Israel mentaati hukum-hukumnya. Sehingga mereka dipimpin oleh Tuhan. Karena mereka taat kepada Allah. Begitu juga bagi kita sebagai umat Tuhan. Apabila kita percaya dan taat akan perintah Tuhan, firman Tuhan, pasti kehidupan kita tidak akan goyah. Walaupun sebagai manusia kita kadang-kadang ada terpikir khawatir, tapi jangan khawatir itu menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat bergerak. Sehingga kita, apabila kekhawatiran itu menguasai kita, tubuh kita akan lemah, kata firman Tuhan. Bahkan boleh sakit, stres, boleh bunuh diri. Ini suatu keadaan yang sangat-sangat bahaya bagi manusia. Bahkan dalam mereka mentaati firman Tuhan, Tuhan memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan, sungai Tebrau. Walaupun di tebing sungai, apabila mereka umat Israel memarahkan, menyatakan pada Musa, mengapa engkau membawa kami ke padang pasir ini? Apakah tiada makan kami apakah kami mati percuma di sini? Tapi Musa tetap memandang kepada Allah, dan mereka mentaati kepimpinan Musa, sehingga Allah membukakan laut Tebrau, sehingga mereka dibebaskan lepas. Begitulah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yakinkan hidup kita pada Tuhan, bahwa Tuhan tetap memimpin. Dan Yesus berkata kepada di sini katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dalam Matius 6:34. Tuhan mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari ada persoalan, apakah itu kecil atau besar, yang harus kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Jika kita khawatir akan hari esok, maka bebas dan masalah semakin banyak yang kita hadapi. Dalam 1 Petrus 5:7 katakan, demikian juga dengan Petrus yang menasihatkan supaya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Dari firman Tuhan yang saya sampaikan sampai sini, mari jemaat kita berdiri. Kita naikkan nyanyian mengatakan, taruhlah harapan kita pada Tuhan. Walaupun firman Tuhan ialah hanya sederhana yang kita dengar, biarlah lewat nyanyian ini juga akan memberikan satu jaminan pengharapan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan walaupun apa yang tidak dapat kita terpikirkan dalam hidup ini. Percaya dan taatlah akan firman Tuhan, dan carilah kerajaan Allah, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Harapanku. Kita mulai dengan korosnya. Haleluya Tuhan Yesus, puji namamu. Kau layak kami sembah tinggikan hidup ini. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu yang berkuasa, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Yesus Kau harapan kami. Harapanku di dalam-Mu. Mari jemaat kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Hanya Kau Yesus harapan kita. Yesus kuat. Haleluya, haleluya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan, Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika hari ini masih ada kekhawatiran di depan kalian, bebaskan. Nyatakan dalam hatimu, Tuhan Yesus bebaskan saya dari kekhawatiran itu. Walaupun kita rasa jalan ke depan tiada jalan lagi, tapi kita ingat firman Tuhan dalam Yeremia pasal 28 ayat 11. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Dia punya rencana yang cemerlang, tidak akan mencelakakan kita. Peganglah firman Tuhan ini. Ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Untuk kita bebas dari kekhawatiran hidup ini, percayalah. Walaupun dalam situasi apapun keadaan kita yang kita hadapi sekarang ini, penyakit COVID-19, apabila kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, kita tidak akan khawatir. Mungkin esok lusa, kita tidak tahu masa Tuhan datang dalam depan kita. Kita siap. Nah, kekhawatiran itu telah bebas. Kekhawatiran itu tidak ada lagi. Kita siap bila masa Tuhan di depan kita. Kesempatan ini, taruhlah hidupmu, berharap kepada Tuhan, jadilah berkat bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tuhan, biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu sederhana ini akan menguatkan iman jemaat-Mu, bahkan hamba-Mu sendiri. Sebagai manusia kami khawatir Bapa dengan suatu keadaan dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Tapi bila kami percaya padamu Tuhan, mentaati firman-Mu, kemenangan Kristus dalam depan kami, darah-Mu, salib-Mu yang menyelamatkan kehidupan kami. Mujizat-Mu akan nyata dalam depan kami Tuhan. Demi hari kami dapat melangkah dengan pimpinan-Mu Tuhan. Peganglah tangan kami Bapa, tuntunlah langkah kami, supaya hidup kami tidak akan ke kanan ke kiri, seperti mana Engkau menuntun umat Israel, bahwa Engkau menjadi tiang api waktu malam dan tiang awan waktu siang hari. Itu kekuatan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa dan Bapa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Haleluya. Saya pasti semua kita diberkati lewat firman Tuhan telah dikongsikan oleh Pastor Joseph Sultan tadi. Dan seterusnya masa ini saya
serahkan untuk pemimpin kita. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang ke ibadah raya Gereja BEM Glory Permi 2 Ogos 2020. Bagi yang pertama kali beribadah bersama pada pagi ini, kami mengalu-alukan kedatangan Anda. Berikut merupakan info gereja 9 Ogos 2020. Pemimpin pujian Deacon Septijok, khotbah Pastor Datin Rosmaida, penyelatar kumpulan 2, petugas Deacon Imangwan, Deacon Seminar Gisau, Deacon Septijok, persembahan tabung umum, pemain muzik kumpulan E, membersih gereja Komsel Calvary. Upacara ibadah raya sahaja yang akan dibenarkan sepanjang tempoh PKPP. Sebagai pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, masa ibadah kita sepanjang tempoh PKPP adalah dari pukul 9 pagi sehingga pukul 10.30 pagi. Jemaat diminta untuk datang sebelum waktu ibadah bagi pemeriksaan suhu dan merekod maklumat diri di kaunter saringan. Tangguk tidak akan dijalankan seperti kebiasaan yang kita lakukan. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan, bolehlah memberi di dalam kotak persembahan yang telah disediakan di pintu masuk gereja. Sila dapatkan sampul persembahan dari petugas bagi keperluan tersebut. Jemaat juga boleh memberi persembahan secara online. Bagi jemaat yang bergejala batuk, sesak nafas, demam, dan kanak-kanak berusia 12 tahun dan ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk mengikuti upacara ibadah. Konferensi Wanita Anjuran Pelayanan Wanita BEM Sarawak julung kali diadakan secara on-air. Sila saksikan siaran ini dengan melayari laman YouTube rasmi BEM Sarawak. Jika ada di antara jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi admin gereja supaya dapat mengatur masa perjumpaan dengan pastor. Untuk makluman semua jemaat, atas sebab-sebab yang tertentu, kita tidak akan mengadakan perjamuan kudus pada hari ini seperti kebiasaan. Kita akan menjalankan upacara ini pada masa yang akan ditentukan kemudian. Sila ambil perhatian. Pasukan penguat kuasa akan memantau pematuhan SOP rumah ibadat dari semasa ke semasa. Sebagai pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, jemaat diminta supaya sentiasa memakai face mask sepanjang sesi ibadah berlangsung atau setiap kali masuk ke dalam gereja, menjaga jarak sosial 1 meter, menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan, merekod maklumat diri di kaunter saringan setiap kali masuk ke dalam gereja. Berdoa untuk ruangan ibadah gereja agar tetap selamat untuk digunakan bagi upacara ibadah. Berdoa bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah di gereja agar mereka juga mengalami lawatan Tuhan melalui ibadah secara online ataupun persekutuan dengan keluarga. Berdoa untuk jemaat yang sakit, baik yang berada di hospital ataupun di rumah. Berdoa bagi jemaat yang dalam serba kekurangan kerana punca pendapatan mereka telah terjejas dan ada juga yang telah hilang punca pendapatan. Berdoa bagi setiap pemimpin gereja agar diberi hikmat dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran gereja. Berdoa bagi pastor dan penginjil yang melayani di mana sahaja, baik di kawasan pedalaman maupun di dalam bandar, agar Tuhan melindungi mereka dan keluarga serta tetap bersemangat di dalam pelayanan mereka. Berdoa bagi negeri Sarawak khususnya dan negara Malaysia agar tetap berada di dalam perlindungan Tuhan serta bebas dan pulih dari penularan COVID-19. Berdoa bagi setiap negara yang telah terjejas akibat penularan COVID-19. Demikian info gereja pada hari ini. Tuhan memberkati. Stay safe, be safe. Dan dengan ini sekali lagi saya menjemput Pastor Joseph untuk membawa kita dalam doa penutupan kita. Silakan. Hari Jumat kita berdiri, kita penata duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara dan melindungi kami, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami, dari permulaan, pertengahan, dan akhirnya, dan lewat nyanyian pujian bahkan firman-Mu dapat meneguhkan kami bersama. Pada saat ini kami datang padamu dalam doa syafaat. Pertama kami menyerahkan
jemaat kami di dalam kelemahan tubuh, bahkan jemaat kami dalam kedukaan bagi keluarga Sister Rita, mana ibunya telah dipanggil Tuhan. Nah, hari ini dalam urusan untuk mengantarkan ke tempat terakhirnya, Tuhan juga menyertai mendoli dalam semua. Bahkan juga saudara kami Paul Kebing dikendali oleh Gereja BM Lotong Kota Jerai. Tuhan, dia adalah seorang jemaat kami, tapi kami percaya Tuhanlah telah menetapkan hidupnya, walaupun dia bersama kami di Glory Permain beberapa waktu dulu, tapi biarlah keluarganya akan mengalami kekuatan kedamaian. Tuhan, kami serahkan jemaat kami yang meneruskan pekerjaan pada besoknya, bahkan anak-anak yang sekolah walaupun dalam PKP dan PKPD, Tuhan menjaga SOP, dan kami percaya segala sesuatu itu adalah Tuhan mengaturkan semuanya. Kami doakan juga bagi cara ibadah kami pada hari Minggu ini, dan yang memimpin, bahkan yang membawa firman-Mu, bahkan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami Bapa, bawa kami sekali lagi untuk bersama tempat ini. Bahkan keluarga jemaat kami di tempat hadir oleh karena aturan yang ada, tidak boleh bawa anak, orang tua, karena mereka menjaga mereka. Bapa, dimanapun jemaat kami berada hari ini di rumah, dan mereka melihat khotbah online, ibadah online, Tuhan jamah mereka. Berikan mereka juga kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup ini, supaya apabila mereka menaruh harapan padamu bahwa segala masalah akan hilang. Engkaulah Tuhan yang kami handalkan di depan ini. Bapa, kami serahkan juga bagi pemimpin kami dalam mereka bersuara pada petang. Tuhan juga bagi umat pada mereka untuk memimpin gereja kami terusnya. Bagaimana kami akan berjaya, bukan hanya kami sendiri sebagai hamba-Mu, bahkan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Maka itu kami percaya Tuhan, Engkau memampukan mereka sebagai pemimpin kami untuk sebagai ditugaskan Tuhan untuk memimpin dan juga menjaga kami sebagai seluruh anggota jemaat. Tuhan, berkati jemaat kami yang di mana kami memberi pada hari ini perpuluhan, di mana Tuhan mau supaya kami memberi padamu, di mana janji Tuhan bahwa Engkau memberkati kami. Engkau membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat. Bahkan bala-balalang pelahap Engkau hindarkan untuk kehidupan, bahkan tanaman kami, bahkan hewan kami, bahkan dalam usaha kerja kami, keluarga kami. Tuhan menjamin. Maka itu Tuhan, berikan kami hidup untuk jujur hadapan-Mu. Jika selama ini kami menipu Engkau Tuhan, kembalikan kami semula, supaya kami hidup di dalam berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Baik berkat secara jasmani, bahkan berkat rohani. Kami juga serahkan bagi kerajaan kami Malaysia, keadaan sosial yang suatu penyakit COVID-19 ini Tuhan, sungguh menakutkan kami manusia. Maka itu Tuhan, kami klaimkan firman-Mu dalam Mazmur 90, bahwa Engkau Tuhan perlindungan kami, Engkau Tuhan gunung batu kami, bahwa Engkau menjaga kami Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari penyakit, dan Engkau melingkupi kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Walaupun sebagai manusia banyak pergumulan kami Tuhan, perkara-perkara doa yang kami serahkan, kami percaya Tuhan memberkati. Berkati seminar wanita secara online, memberkati pemuda-pemudi jemaat kami yang bekerja, baik yang kerja di laut dimanapun berada. Jadikan mereka saksi-Mu Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Sepulang kami dari tempat ini, Tuhan terus menyertai kami. Mari jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Amin. Kita diam sejenak. Amin.